Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Dani Waningsi dengan MPM akhir 198, kelas R3C. Di sini saya akan melaporkan hasil tugas PKDP saya. Yang pertama ialah hasil angket kebutuhan peserta didik. Berikut ialah hasil angket kebutuhan peserta didik. Dari angket tersebut saya mendapatkan 152 siswa dengan hasil angket sebagai berikut. Selanjutnya ialah profil kelas dari hasil angket kebutuhan peserta didik. Dapat dilihat bahwasanya berdasarkan profil kelas dan profil konseli dari hasil angket tersebut, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 42,57%, diikuti oleh bidang belajar sebesar 23,9%. Bidang sosial sebesar 18,65% dan bidang karir sebesar 16,68%. Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah tentang saya kadang-kadang berperilaku dan bertutur kata tidak jujur sebanyak 127 konseli. Dilanjut tentang saya belum memiliki perencanaan karir masa depan sebanyak 117 konseli. Lalu tentang saya belum terbiasa belajar bersama atau belajar kelompok sebanyak 114 konseli. Dan sementara peserta didik yang paling banyak memilih item masalah adalah Muhammad Firdiansyah sebanyak 45 butir dan Revi Nazla Mabrufa sebanyak 42 butir. Selanjutnya ialah saya akan memperlihatkan program bulanan yang saya buat berdasarkan angket kebutuhan peserta didik. Berikut program bulanan yang saya buat yaitu kegiatannya berupa layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual dan dukungan sistem. Selanjutnya ialah saya akan memperlihatkan program semester ganjil yang saya buat berdasarkan angket kebutuhan peserta didik. Berikut program semester yang saya buat berdasarkan angket kebutuhan peserta didik. Pada layanan dasar terdapat bimbingan klasikal, kelas besar, bimbingan kelompok, papan bimbingan. Dan pada layanan responsif terdapat konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, dan advokasi. Konseling elektronik, dan kontak mata. Selanjutnya ialah program semester genap yang saya buat berdasarkan angket kebutuhan peserta didik. Pada layanan dasar terdapat bimbingan klasikal, kelas besar, bimbingan kelompok,
dan papan bimbingan. Selanjutnya ialah program tahunan yang saya buat berdasarkan hasil angket kebutuhan peserta didik. Berikut ialah program tahunan yang saya buat. Aspek perkembangannya ialah tentang landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku, kewirausahaan, dan kemandirian perilaku ekonomis, wawasan kesiapan karir, kematangan hubungan dan teman sebaya, dan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Dan dapat kita lihat berikut cara layanan dan pelaksanaan layanannya. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan klasikal atau bimbingan konseling pada semester ganjil. Berikut RPL-nya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester genap. Berikut RPL-nya. Berikutnya, saya akan memperlihatkan silabus yang saya buat berdasarkan angket kebutuhan peserta didik untuk kelas 10. Dan yang terakhir ialah silabus genap yang saya buat berdasarkan angket kebutuhan peserta didik. Baik. Dengan saya membuat program-program BK tersebut, saya berniat untuk
agar SMA Dewi Sartika memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Serta dapat membantu individu atau peserta didik agar mampu menerima dan memahami dirinya sendiri, serta lingkungan sekitarnya, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan pribadi dan sosial yang dihadapi dan bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya. Demikian laporan hasil tugas PKDP dari saya. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.